Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Barakatin Anissa dengan NIM A1C2190117. Nah, di sini saya akan mempraktikkan sebuah praktikum mengenai bandul sederhana. Sebelum memulai praktikum, ada baiknya kita memahami apa tujuan dari diadakannya praktikum ini. Jadi, tujuan dari diadakannya praktikum ini yang pertama adalah dapat menggunakan stopwatch dengan benar. Yang kedua, dapat menentukan nilai gravitasi bumi dengan menggunakan bandul sederhana. Yang ketiga, dapat menentukan hubungan dari panjang tali dengan periode getar. Nah, praktikum ini dilakukan dengan menggunakan link virtual lab praktikum online, yang linknya nanti akan saya sertakan di bagian deskripsi. Jadi, proses praktikum ini dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama adalah menentukan nilai gravitasi dengan menggunakan panjang tali dan massa atau diameter benda yang sama. Kemudian yang kedua, menentukan nilai gravitasi bumi dengan menggunakan panjang tali yang berbeda, tetapi massa atau diameter dari pendulumnya itu sama. Nah, yang ketiga baru menentukan nilai gravitasi bumi dengan menggunakan panjang tali yang sama tetapi massa atau diameter pendulum atau bendanya itu berbeda. Nah, untuk percobaan bandul sederhana ini, tadi kan sudah disebutkan tujuan-tujuan dari praktikum ini. Di sini ada bandul, tali, dan juga statifnya. Nah, gunanya ini adalah untuk mengatur gravitasi bumi. Kemudian ini untuk mengatur panjang dari tali yang mengikat pendulum. Ini untuk mengatur diameter dari si pendulumnya itu sendiri. Tuh, bisa diatur sesuka kita. Selanjutnya ini untuk busurnya supaya bisa menentukan derajat dari ayunan pendulumnya. Untuk yang pertama itu ada menentukan nilai gravitasi dengan panjang tali dan juga diameter benda atau pendulum yang sama. Langsung saja kita bentuk sudut tidak lebih dari 10 derajat. Kemudian diayun 1. Hitung sampai 20 kali ayunan. Nah, di situ tampak ayunan ke-20 itu waktunya 28,0 detik. Lanjut, ini untuk pengulangan yang kedua, masih dengan panjang tali dan juga diameter pendulum yang sama. Kembali diukur, sudutnya diayunkan sebanyak 20 kali. Jadi pada praktikum ini dilakukan pengulangan masing-masing sebanyak 3 kali. Hasil juga 28,0. Panjang pendulumnya 0,5 meter dan diameternya 10 mm. Bandul ini diayun sebanyak 20 kali.
masuk ke menentukan nilai G dengan panjang tali berbeda dan pendulum yang sama. Nah, ini dipilih panjang talinya 0,5 meter, kemudian diameter dari pendulumnya adalah 10 mm, dengan sudut kembali diukur tidak lebih dari 10 derajat. Diayun sebanyak 20 kali juga ya. Dan didapati hasil 25,83 detik. Masuk ke pengulangan kedua. Nah, untuk pengulangan kedua ini sudah diayun. Panjang talinya itu adalah 1 meter. Kemudian diameter pendulumnya tetap 10 mm. Dan didapati hasil 43,13 detik. Untuk pengulangan ketiga, ini panjang talinya adalah 1,5 meter, kemudian diameternya tetap 10 mm. Didapati waktu 45,25 sekon. Masuk ke percobaan yang ketiga, yakni menentukan nilai gravitasi dengan panjang tali yang sama tetapi diameter bandulnya berbeda. Talinya itu 0,5 meter. Kemudian diameter dari pendulumnya dipilih yang 10 mm. Untuk percobaan pertama, diukur derajat ayunan. Diulang ya, karena tadi lupa menghidupkan stopwatchnya. Kita mulai. Dan tampak pada ayunan ke-20 itu di detik 28,85 sekon. Ini ayunannya masih bergerak dan dari stopwatchnya masih juga bergerak, tapi saya hitung di ayunan ke-20 itu waktunya 28 detik tadi ya.
Lanjut ke pengulangan yang kedua. Ini panjang talinya 0,5 meter, kemudian diameter dari pendulumnya itu dipilih yang 15 mm. Dibentuk sudut dan diayunkan. Nah, ayunan yang ke-20 itu berada di detik 29,35 detik. Sama, masih tetap berlanjut, tapi waktunya udah berhenti. Untuk pengulangan yang ketiga, ini dipilih panjang talinya 0,5 meter dan diameter dari pendulumnya itu 20 mm. Diukur sudutnya kembali dan diayunkan. Nah, ayunan yang ke-20 itu berada di waktu 28,05 detik. Nah, selanjutnya data yang sudah diperoleh tadi dimasukkan ke dalam tabel. Untuk percobaan menentukan nilai gravitasi dengan panjang tali dan massa pendulum yang sama itu diperoleh waktu yang pertama adalah 28 sekon. Kedua juga 28 sekon, yang ketiga juga 28 sekon. Nah, dari waktu yang sudah didapat itu dapat kita cari nilai T-nya, dimana T itu diperoleh dari waktu dibagi jumlah ayunan. Nah, jadi diperoleh T-nya itu 1,4 sekon. 1,4 sekon. Begitu juga yang kedua. Terus yang ketiga juga. Nah, untuk menentukan nilai gravitasi dengan L berbeda tetapi M-nya sama, ini kan diperoleh waktunya 25,8 sekon. Kemudian 43,1. Selanjutnya ada 45,2 sekon. Sehingga T-nya diperoleh 1,3 sekon. Masuk ke menentukan nilai G dengan L sama tetapi massa atau diameter pendulumnya itu berbeda. Nah, di sini ini diameternya tadi itu 10 mm. Kemudian ini 15 mm. Yang ini 20 mm. Nah, jadi dari praktikum yang telah dilakukan tadi dapat disimpulkan bahwa pendulum itu sendiri merupakan suatu beban yang diikat dengan beban atau benda yang diikat dengan tali, kemudian digantungkan pada suatu tempat di mana tali yang digunakan itu tidak dapat mulur atau merenggang. Yang kedua, semakin panjang tali yang digunakan, maka periode getarnya itu akan semakin besar. Hal ini dikarenakan periode dan frekuensi bandul hanya tergantung pada panjang tali dan percepatan yang diakibatkan oleh gravitasi. Nah, demikian
hasil praktikum yang telah saya lakukan. Terima kasih.